kabar taka anak-anak hebat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Daftar hadirnya Ibu share ya di kolom chat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada proses pembelajaran ini kalian bisa lebih mudah memahami dan mendapat manfaat. Oke, siapa nih yang mau pimpin baca doanya? Oke, silahkan Ilham, dipimpin temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu ingin memutarkan lagu Indonesia Raya sebagai semangat nasionalisme. Menyanyikan air tanah merdeka, Nah, Ibu mau nyinggung kembali nih kesepakatan kelas. Nah, di sini kira-kira di antara semuanya ada nggak yang kalian ingin ubah? Atau ada nggak yang ingin kalian tambahin? Apa yang ingin kalian harapkan di kelas ini? Bisa disampaikan? Pertama kan poinnya tepat waktu, mengikuti Zoom dan mengumpulkan tugas. Kira-kira ini cara silahkan. Itu hitam gitu nggak kelihatan. Oh gitu ya. Oke, gimana yang lain? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Karena sudah tanda tangan bersama, berarti Ibu harapkan lebih komitmen lagi dalam menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, oke. Mempelajari tentang materi segi 4 dan segi 3, persegi dan persegi panjang. Ada enggak yang ingin kalian catat? Keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Lain kira-kira apa? Permasalahan segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita itu nanti kalian akan ada unjuk kerja, kalian bisa dapat menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Nanti Ibu juga akan mengadakan permainan bingo. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, jadi di permainan bingo itu nanti ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan dengan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan tepat. Oke, Ibu minta kalian coba pejamkan matanya dulu. Kemudian kalian coba tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Lakukan ini selama 2 menit. Tarik napas, buang gitu. Fokus pada suara napas kalian. Oke, kira-kira apa nih yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan itu? Lebih rileks, Tenang. Lebih tenang ya. Wah. Jadi ini bisa kalian praktekkan ketika kalian mungkin merasa pusing, jenuh di rumah, itu kalian bisa praktekkan ya. Ini fungsinya untuk melatih fokus dan konsentrasi. Nah, persegi dan persegi panjang ya. Dimana kita akan menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persegi dan persegi panjang. Nah, nanti kegiatannya kalian akan menggambar kerangka persegi dan persegi panjang pada kertas berpetak. Bu, saya nggak kelihatan gambarnya, Bu. Oh, nggak kelihatan? Share screen-nya nggak kelihatan ya? Saya juga, Bu. kelihatan kok Bu. Yang kelihatan apa? Oh, mungkin jaringannya, nak. Nggak apa-apa. Kalian kalau memang terkendala jaringan, nanti boleh cek di Classroom sama WA-nya. Nanti Ibu share di situ. Nah, sebenarnya untuk memotivasi kalian dalam mempelajari ini, sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi persegi dan persegi panjang ini. Mungkin ada yang bisa ini mencontohkan, yaitu di rumah, di sekolah, di tempat main. Nah, biasa nih lihat persegi dan persegi panjang. Ayo coba diceritakan. Di rumah kursi meja, Bu. Ya, betul, meja. Bentuknya apa mejanya di rumah? Persegi atau persegi panjang? Oh, ada yang persegi ya, ada juga yang persegi panjang. Nah, apalagi nih selain meja? Lemari.
Ya, lemari, betul. Apa lagi? Pintu, Bu. Pintu. Yang lain gimana? Jendela. Jendela. Lantai. Betul sekali. Jadi materi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena memang banyak kita jumpai bentuk persegi dan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini peta konsepnya ya. Ibu tampilkan. Jadi seperti ini nanti kegiatan kita akan menentukan keliling dan luas persegi panjang, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persegi dan persegi panjang ini. Sebelumnya di Classroom, Ibu sudah bagikan lembar kerja peserta didik ya? Sudah dicek? Kalau belum, silahkan dibuka. Tolong dibuka semua LKPD-nya. Nah, Ibu minta kalian coba gambarkan persegi dan persegi panjang. Nah, itu ada instruksinya ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Kalau persegi kan berarti sama semua sisinya ya. Nah, kemudian yang persegi panjang sifatnya itu dua sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kemudian kalian akan diminta untuk mengisi tabel yang ada. Mungkin ada yang perwakilan yang bisa mempresentasekan hasil dari penyelesaian LKPD-nya. Bagi murid yang mengalami kendala dalam menyelesaikan LKPD, kalian bisa melihat bahan bacaan sambil kalian mungkin ngerjain LKPD ya. Kalau kita bermain tebak angka rahasia, mau nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, caranya gini. Satu angka rahasia di kertas, kemudian kalian lipat. Lipat sembarang kan? Ya. Mana sudah? Udah. Nah, selanjutnya angka rahasia ini Ibu minta kalian kalikan dengan 2. Kalian coba simpan dalam pikiran kalian. Nah, selanjutnya sudah belum? Udah. Ya. Nah, hasilnya itu kalian bagi lagi dengan angka rahasia kalian sendiri. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, simpan baik-baik ya hasilnya dalam pikiran, ingat baik-baik. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian jumlahkan hasil yang kalian peroleh tadi dengan angka 5. Jumlah yang kalian peroleh tadi. Nah, kalau boleh Ibu tebak, bilangan terakhir yang ada dalam pikiran kalian adalah 4 ya? Bagaimana? Iya, Bu. Betul, Bu. Iya, Bu. Kok tahu, Bu? Nggak tahu. Gimana caranya, Bu? Fokus dan konsentrasi. Kuncinya kan tadi di angka pertama yang yang Ibu sebut ya, kalikan dengan 2. Ya. Kemudian dibagi lagi dengan 5. Itu kan ada fokusnya pada perintah-perintah Ibu tadi nih. Kalau kalian fokus di situ, berapapun perintah Ibu selanjutnya, jawabannya pasti akan sama. Meskipun kalian berbeda angka rahasia. Oke, gimana nih perasaan kalian setelah bermain tebak angka seperti ini? Masih ada yang bingung, kok bisa sama gitu ya? Padahal kan setiap angkanya berbeda-beda. Dalam tebakan akhirnya itu nanti pasti sama. Oke, boleh dilanjutkan lagi nih mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu Ibu minta 1 orang ya presentasi dan yang lain akan menanggapi. Ada nggak hasilnya yang berbeda? Seperti itu. Bu, jaringannya macet-macet. Bentar, Bu. Bentar. Ini panjang. Ngelek, Bu, ngelek. Oh, ngelik ya jaringannya. Sisi perseginya masing-masing 7 kotak. Ya. Yang persegi panjangnya 18 kotak, lebarnya 10 kotak. Oke, betul. Nah, teman-teman yang lain gimana? Jawaban untuk nomor 1 itu tadi dipresentasikan oleh Keisha. Ada yang beda nggak gambarnya? Kalau menurut Keisha sendiri, gimana? Ini nggak kebalik. Panjang. Ya, iya betul. Nggak suh. Nggak apa-apa, nanti diperbaikin. Oke, lanjut. Mungkin bisa diisi semua ya panjangnya. Berarti kalian sendiri kan sudah tadi menggambar kerangka. Nah, dari situ kan kalian bisa menentukan
oh seperti ini untuk mencari kelilingnya. Rumusnya seperti apa? Nah, rumus keliling persegi apa? 4 kali S. 4 kali 4 kali S. Ya, betul sekali. Kenapa 4 kali S? Karena sisinya ada Ya, ada 4. Nah, dan sama? sama panjang. Ya, betul sekali, sama panjang. Kemudian rumus luas persegi. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Persegi untuk ini, persegi panjang sendiri rumus kelilingnya apa? 2 2 kali kali P tambah M. Ya, betul. Rumus luasnya? panjang kali lebar. L atau panjang kali lebar. Oke, pintar. Hebat. Untuk jawaban nomor 4, hasilnya dapat berapa? Saya dapatnya 25. Soalnya Mungkin bisa dijelaskan caranya? pas masing-masing. Oh, ya, cari luas masing-masing, terus? Kalau sudah dibagi. Jadi, luas yang Kesia cari apa? Luas lantai ya? Ya, luas sisi lantai yang 6 cm. 6 meter? 6 meternya, ini satuannya diapain? Apa ada yang diubah atau gimana? Boleh bisa ditampilkan enggak? Jadinya berapa? 600? 600 cm. Berarti 600 dikali 600 ya? Iya, 3.000. Hasilnya berapa? 360.000. 600 kali 600 hasilnya 360.000. 60.000. Oke, betul. Nah, terus ini kan tadi luas ini ya? Luas lantai Ya, betul. Luas lantai. Nah, berarti cari lagi nih. Luas apanya? luas ubin Ya, luas ubinnya berapa? 30 cm kali Ya, 30 900. cm. 900. Terus kalian bagi ya 360.000 Di bagi 400 buah. hasilnya 400. 400 buah. Iya. Ada jawaban yang lain? Yang diubah tadi dapatnya berapa, Bu? Yang luas lantai. Luas lantai tadi gimana? Tadi siapa yang jawab? Coba dijelaskan ke temannya. Kan meter diubah ke sentimeter jadi 6 menjadi 600. Luas lantainya 600 cm dikali 600 cm sama dengan 360. Lanjut ke tugas proyeknya itu dengan melakukan permainan bingo. Nah, tugas proyek ini dikerjakan dalam kelompok. Kelompoknya sudah Ibu petakan, itu berdasarkan minat dan kesiapan belajar kalian. Yang kemarin kan Ibu ada nanya-nanya, oh ini hobinya apa, kesukaannya apa. Nah, setelah Ibu memetakan dari hasil jawaban kalian itu, nah Ibu bentuk 6 kelompok. Nah, tampilannya kelihatan? Kelihatan. Bu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa di sini kalian akan menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi di sini kan terdiri dari kartu-kartu atau kotak-kotak nih. Ada 5 ke samping dan 5 ke bawah. Masing-masing tuh ada misi yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini ini secara berkelompok kan kalian ada 5 sampai 6 orang ya tadi ya kelompoknya. Nah, kalian bisa mengatur strategi kalian. Yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Untuk permainan ini harus dilakukan 5 berderet. Berderetnya itu bisa ke mendatar, menurun, ataupun dengan diagonal. Jadi kalau sudah kalian selesaikan, misalnya mengukur luas, itu tinggal dicoret. Ya, kalian bisa coret. Itu semua Ya. diwarnain, Bu. Ya, boleh diwarnain, boleh kalau nggak ada pewarnanya boleh dicoret aja. Oh, berarti misi yang pertama ini sudah. Pastikan kalian dokumentasikan hasil dari permainan kalian. Membuat zona rumah beserta ukurannya. Nah, kalian dokumentasikan. Boleh dengan foto, gambar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Ibu ingin melakukan, kalian melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Mungkin digambarkan emotikonnya seperti apa. Aisyah Hani juga senyum. Rizda, mana gambarnya Rizda? Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, kira-kira apa yang disenangi nih dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian senangi? Seru Nah, aja.
Pembelajarannya santai. Apalagi seru ya. karena banyak permainan ya. Itu senang sekali beberapa di antara kalian sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini, dan semoga ya apa yang kita sudah pelajari hari ini bisa bermanfaat, kalian lebih mudah memahami penjelasan ibu, dan jangan lupa kalian harus ini ya, permainan bingonya secara berkelompok kalian kerjakan dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari jenis segi 4 yang lainnya, yaitu ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan keaktifan kalian dalam pembelajaran pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matematika A2 ingin mempresentasikan tugas permainan bingo. Yang pertama, membuat zona rumah beserta ukurannya. Keliling semuanya 40 meter. Yang kedua, menghitung keliling jendela. Di jendela yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga, menggambar pola pengubinan kamar. Panjangnya 10 kotak, lebarnya 9 kotak. Menghitung luas bingkai foto. Luas pinggiran luar dikurang luas pinggiran dalam sama dengan 6,71 meter. Yang kelima, mencari 5 bentuk persegi panjang dalam rumah. Yang pertama ada buku gambar, akuarium, buku pembeli, lemari, matras. Yang keenam, mencari 5 bentuk persegi dalam rumah. Yang pertama, stop kontak. Yang kedua, kotak makan. Yang ketiga, jilbab persegi. Refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang saya rasakan senang karena saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan RPP yang telah dirancang, dan pembelajaran ini juga merupakan hal yang baru dan menarik buat saya. Meskipun saya masih harus banyak belajar lagi dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi dan KSE. Dalam tahap perencanaan, banyak hal yang harus saya perbaiki. Saya harus lebih teliti dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, serta memilih pembelajaran KSE yang lebih tepat agar dalam penyusunan RPP bisa lebih menyesuaikan langkah-langkah yang sistematis dan runtut, dan tidak cenderung memaksakan. Di tahap pelaksanaan sudah berlangsung dengan baik meskipun ada kendala teknis berupa gangguan jaringan murid, sehingga terkendala dalam mempresentasikan hasil LKPD-nya. Murid juga cukup aktif dan antusias karena mereka dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan dalam permainan bingo. Terlihat juga murid penasaran dalam tebak angka rahasia. Untuk rencana perbaikan ke depan, yang pertama, saya harus lebih jelas lagi dalam melakukan pemetaan dan menyesuaikan langkah-langkah berdiferensiasi dalam RPP. Yang kedua, merancang pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran KSE harus lebih menyesuaikan dengan materi dan tidak cenderung memaksakan. Saya melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Heni dengan berdiferensiasi dan KSE, saya merasa tertarik bahwa kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan karakteristik anak. Merancang pembelajaran menarik dengan permainan dan KSE-nya yang harus tepat serta sesuai dengan karakter anak. Untuk pelaksanaan terdapat kendala jaringan karena kita secara online, serta keaktifan murid belum bisa maksimal secara keseluruhan karena kita tidak melalui tatap muka langsung.